Please welcome Ismet Alatas. Bro, gila. Ini hampir 1 tahun belakangan ini. Gua selalu ngeliat di sosmed gua, terutama TikTok ya. Muke lu terus, muke lu lagi. Kenapa Gundul? Lu selalu ada kalimat-kalimat kayak gitu nyatu di beberapa konten gitu kan. Botak. Botak. Iya. Jadi apa ya, asalnya kan emang gue emang suka botak gitu kan. Dari dulu sih. Dari dulu kan. Tapi off the record enggak, ini di record sih sebenarnya. Gue sebenarnya jujur gue nggak tahu bintang tamu gue hari ini adalah Ismet. Gue baru tahu tadi pagi karena dapat callingan. Nih gue kayak kenal gitu kan. Anjay temen gue bilang gitu kan. Itu kan kita udah lama banget nih nggak bercengkrama, tidak saling berkabar gitu kan. Terus gue ngeliat di sosial media lu tuh ya itu karena TikTok lu. Gitu. Iya. Jadi emang sih ya awalnya gue mikir ini kok si Fadi nggak ada WhatsApp, padahal teman lama banget nih gitu kan. Diundang di sini ternyata lu gitu kan. Lu nggak ada WhatsApp ke gue sama sekali kan? Karena lu nggak tahu. Nggak tahu. Belum undang gue. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Maksudnya kan tim gue kan yang misalnya kadang-kadang gue dapet tamu siapa kayak kalau nggak H-1 hari H gitu kan. Kadang-kadang gue agak ya mohon maaf nih, maksudnya agak ribet dengan banyak pekerjaan gitu. Sibuk kan. Lah ya, bos. Sampai akhirnya kata gue, ini nama kayak kenal nih pas di callingan. Temen gue. Ren minta Instagramnya, gue bilang gitu kan. Dikasih. Anjay temen gue ini. Gue bilang gitu. Ini ada di TikTok nih. Yang happening selalu nih. Gitu. Tapi gue kan gak tahu kalau lu ternyata punya. Ya bisa gue bilang. Lu punya bakat untuk jadi seorang. Ya gue sebut lu content creator kan. Iya. Gitu. Alhamdulillah sih ya. Banyak juga orang bilang ini si Bang Botak viral juga ya ternyata gitu kan. Gak nyangka lah. Maksudnya tadi buat konten yang cuman makan-makan yang kayak awalnya kan konten battle. Battle makanan awalnya tuh. Awalnya tuh cuman kayak membandingkan makanan-makanan kayak ciki, kayak minuman gitu kan. Kayak gue battle nih tapi tutup mata. Oh iya. Jadi gue kasih nilai kayak dari rasa aja gitu loh. Bener-bener pure indra perasa lu aja ya. Lu gak perlu ngeliat brandnya apakah itu warna merah, warna biru, warna hijau atau warna kuning gitu kan. Iya betul. Itu juga sampai gue di beberapa kali diundang podcast juga katanya itu values-nya tinggi juga. Karena gue juga gak tahu ternyata tuh itu dari kemarin tuh yang ngasih tahu gue kalau misalkan tuh konten itu bisa bikin brand baru dari cara lu bikin konten. Dari orang-orang yang komen. Jadi kayak misalkan ngebandingin merek kopi gitu ya. Yang happening di Jakarta ya kan. Misalkan kayak gue sebut mereknya boleh? Gak apa-apa. Okay. Ini bisa iklan di sini nanti. Jadi nanti kopi-kopi yang disebut boleh loh kita masukin iklan di sini. Gitu ya. Oke, contoh. Kayak Janji Jiwa, Tuku, terus Flash Coffee. Itu kan gue battle. Nah dari situ tuh. Tutup mata ya? Tutup mata. Gue tutup mata. Terus gue battle nih rasanya paling enak yang mana ya? Kan di situ yang menang misalkan pas konten itu Flash Coffee yang menang juara satunya karena menurut gue juga tadi gue setiap hari tuh minum Tuku kopi karena gue penggemar Tuku banget. Tapi pas gue battle gue tutup mata ternyata ada yang lebih enak gitu loh si Flash Coffee ini. Nah dari situ itu viral kan orang banyak yang komen ini nggak enakan Tuku enakan Janji Jiwa kan beda-beda kan orang kan karena kan lidah orang beda gitu kan. Jadi di situ pada yang kayak fans garis keras pada berantem di komen situ. Terus lu risih? Enggak, seneng justru kan viral. Oh iya. Bener gak bener-bener. Yang nonton jutaan juga gitu kan. Maksudnya wah ternyata bikin konten gini oke juga ya. Maksudnya penyambutannya padat cuma 1 menit. Tapi orang pada nonton sampai habis gitu loh. Wah nih oke juga nih viral. Terus nanti bandingin lagi ciki. Bandingin lagi minuman manis. Sering bandingin lah asal bikin konten itu awalnya gitu loh. Terus ternyata ada orang yang ngajak gue, Bang Ismet, coba deh jadi afiliator di TikTok. Oke. Itu lu tau gak tahun berapa itu? Tahun lalu. Pas tahun lalu banget? Baru setahun pas lah, bulan-bulan Desember, November lah. Oke, akhirnya lu coba tuh sarannya. Coba sarannya. Ini saran temen lu yang ada di sini gak? Chat gue liat ini Arab semua nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi akhirnya lu memutuskan untuk join affiliate si TikTok ini. Ya, jadi gini, karirnya itu kan emang dari battle itu kan mes banget ya. Penontonnya itu kayak dari semua umur gitu ya. Segmentasi itu semua umur karena entertain kan. Entertain tuh maksudnya gini, kalau di TikTok itu ada 2 genre. Lu mau jadi afiliator atau lu mau jadi content creator yang memang
mengincar ya ada itulah joget-joget. Yang kita atau apa tuh? Ya dikit-dikit viral gitu kan. Iya. Terus gue milih, jadi gini, kalau misalkan konten yang kayak battle terus konten review makanan itu emang ada brand masuk, endorse, kita dapat ada red card juga gitu kan. Tapi kan itu kan sebulan mungkin beberapa kali gitu kan. Tapi kalau TikTok Shop kalau misalkan once kita jualan itu bisa kita bikin setiap hari masuk ke tabungan kita gitu loh. Karena kan kita menjual barang di TikTok, barang orang, tapi kita as affiliator kita dapat komisi. Oh, wait sebentar. Nih, yang sering muncul ya di TikTok gue nih ya. Lu makan basreng. Lu makan coklat. Iya. Ya kan? Jadi itu tuh bukan barang lu. Bukan, jadi barang orang. Lu tau gak? Gue sampai percaya, anjing si Ismet buat basreng di mana nih? Anjing si Ismet, dia bisa bikin coklat kayak hebat juga lu bisnis lu. Gue sempat berpikir bahwa itu tuh dua produk itu tuh punya lu. Iya, jadi sampai orang juga mengira begitu kan. Sebetulnya gue akhirnya tuh owner itu pada hubungin gue, Bang Ismet, up terus produk-produk kita, nanti kita tinggal kerjasama aja. Cuman awal sebelum owner atau perusahaan itu ngehubungin gue, kan gue jualan aja. Jadi gini. Sebelum owner si dua ya yang paling happening di page gue adalah si basreng sama si coklat. Iya. Nah sebelum ownernya yang punya bisnis itu hubungin lu kenapa kok bisa memilih produk itu? Atau lu sebenarnya ada 20 produk yang lu pasarin? Atau gimana? Gue gak ngerti. Iya, jadi gini, kalau di TikTok itu kira-kira brand apa yang potensial untuk si konten kreatornya? Gini, misalkan lu masukin 20 barang. Dari 20 barang itu nanti kan ada yang viral, ada yang enggak. Nah kira-kira tuh potensi yang kira-kira viral, itu aja yang kira-kira bakal lu jualin. Oh. Jadi kayak lu cek the water dulu ya, berbagai macam produk ya. Pasti kalau itu pasti karena kan TikTok kan mes banget ya. Emang kelebihannya TikTok algoritma itu beda sama e-commerce atau sosial media lain gitu kan. Iya. Lu di TikTok ini kayak bukan siapa-siapa bisa menjadi seseorang di situ. Karena memang algoritmanya itu memang ngebantu banget ketika once lu bikin konten yang lu serius, lu mau bikin lu mau berkembang, lu dengan konsisten itu bisa dengan sendirinya alam semesta bantu lu lah, Allah Ta'ala gitu ya. Maksudnya yang penting berusaha aja men gitu loh. Sisanya ikhtiar. Ya, ikhtiar udah gitu ya. Gitu. Tapi lu sebelumnya pernah coba gak sih sebelum bikin konten makan gitu ya? Bikin konten yang lain dulu gitu. Joget-joget gitu pernah gak? Gue penasaran cari kejauhan gak ya? Gak ada. Kalau joget emang ada ya? Emang gak ada. Paling gini, paling konten sama istri sama anak. Asalnya gitu sih. Oh iya. Gue kenal dia masih zaman lajang. Iya, kita masih bujang. Lu udah punya anak, punya istri, gue masih gini-gini aja bro. Bentar lagi lah. Insya Allah 2024 ya. Amin. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin cuan gitu ya, emang di TikTok secuan itu? Kalau yang sekarang atau yang sebelumnya emang cuan. Kalau untuk live ya, live TikTok. Kalau gue kan lebih live berapa menit tuh biasanya? Kalau live tuh biasanya ada yang 2 jam, ada yang 6 jam, ada yang sampai shift-shiftan 24 jam. Brand-brand produk. Tapi kalau konten kreator kayak Mami Louis, kayak Kochun, itu mereka udah pakai host sendiri tuh. Meskipun mereka juga tetap turun host, nge-host juga gitu live ya. Cuan banget. Cuan. Maksudnya ya di sisi lain ekonomi juga jadi dibantu sama mereka. Atau gue juga gitu kan gini. Jadi TikTok itu kan brand-brand itu kan kayak misalnya kayak yang gue pasarin orang basreng gitu ya. Basreng tuh dari Tasikmalaya kebanyakan kan. Karena micin-micin tuh dari Tasikmalaya tuh banyak banget gitu loh. Yang berbagai gitu macam merek ya. Iya. Dan itu kan kita kan memasarkan ke online gitu kan. Sedangkan mereka yang penting produksi aja. Jualannya kan dari afiliator ini atau yang lagi live gitu kan. Itu juga membantu perekonomian orang Tasikmalaya gitu loh. Kalau dibilang cuan, ya alhamdulillah sih cuan sih. Ada sih cuannya. Apalagi yang kayak skincare yang kayak kemarin Dr. Richard Lee yang sampai MM-an gitu kan, itu emang kayaknya sih ada pro kontra ya. Maksudnya ada yang bilang itu disuntik marketing, ada yang real gitu. Tapi kalau menurut gua apapun itu memang kalau live di TikTok itu cuan. Tapi memang kalau live itu ya lu sampai kayak Mami Louis sih, gue liat seorang ibu-ibu rumah tangga gitu live, dia perutnya lagi hamil gitu kan, sampai di rumah sakit meskipun naikin traffic tapi dia tetap jualan gitu loh.
Serius, gue ngeliat pas gue lagi mau tidur gitu ya, gue ngeliat Mami Luis lagi live, itu udah mau lahiran, di rumah sakit lagi live jualan skincare dia. Itu gue amazing banget, maksudnya, wow, seorang ibu rumah tangga aja semangatnya tuh jualan luar biasa banget ya. Maksud gue anak muda nggak bisa sih gitu, jadi kayak terpacu gitu loh. Oh, dari situ juga makin terpacu ya. Iya. Tapi waktu pas kemarin si TikTok akhirnya tutup Wah itu untuk sih jualan, itu dampaknya sangat signifikan gak sih buat lu? jomplang sih. Apalagi Karena kan lu kepala keluarga ya. ya, itu sih yang pasti gua itu yang asalnya dapat uang dari afiliator, terus tiba-tiba 0 rupiah gitu kan, mati gitu kan. Tapi kan kita sebagai pengusaha gitu ya, tetap muter otak gitu kan. Maksudnya nggak bisa diem aja. Gue tetap konten kayak review makanan. Meskipun kayak misalkan sebelumnya gue yang hampir 6 video, mungkin jadi pas TikTok Shop tutup jadi 2 video, kayak gue kurangin lah. Tapi juga kan gue punya bisnis juga, bisnis di Jakarta Selatan tuh gue punya nasi bakar, itu juga tetap. Sorry, ini nasi bakar ini dari zaman dulu kan ya? Iya. Masih ada nyampe sekarang? Alhamdulillah masih ada. Udah berapa counter? Sempet sampai 6 counter. 6 counter di Jakarta Selatan aja. Tapi sekarang akhirnya sisa 2. Ini dampak dari COVID? Gini, COVID justru naik karena orang di rumah semua pada belanja online. Karena gue sistemnya online kan, bukan dine-in kan. Oh, lu gak ada dine-in ya? Iya, gak ada dine-in. Jadi memang belinya dari aplikasi ojek online gitu kan. Terus pas tadinya orang diisolasi di rumah semua kan, pada belanja jajan di rumah semua kan. Itu akhirnya gue bangun sampai hampir 6 cabang tuh. Terus pas akhirnya mulai COVID. Padahal gak dine-in ya, tapi lu bikin 6 cabang? Iya. Untuk masaknya? Untuk masaknya kan kita jadi masak ada dapur, nanti tinggal disebar aja. Oh, dapurnya tetap satu. Satu. Yang Jadi, masak lu? Yang masak ada kokinya lah. Ada kokinya. Ada kokinya. Terus ditaruh di freezer, diangetin aja gitu kan. Karena kan memang sistemnya kan nasi bakar kan tinggal dioseng-oseng dibakar aja kan. Jadi bukan masak di tempat, tapi udah kita masak satu tempat, tinggal disebar ke cabang-cabang. Terus akhirnya jadi endemik, udah tuh mulai namanya bisnis naik turun kan, nggak ada yang selalu naik ke atas terus gitu kan. Pas endemiknya lu yang turun. Iya, pas pandemi. Padahal pas endemik lu udah menjadi seorang konten kreator dan juga affiliate juga. Kenapa lu nggak jualan produk lu sendiri? Tetap jualan produk untuk nasi bakarnya gitu. Nasi bakarnya kan gini, kalau misalkan di online itu kan kalau di TikTok itu, kalau lu nggak bisa jual lebih dari 100, kayak gini, misalkan kayak dikasih probation sama TikTok nih, lu mau jadi seller serius nggak di TikTok? Lu dikasih tes lu 100 piece itu dibatasin sehari. Lu bisa nggak nih? Karena kan kalau nasi bakar itu kan gua kan nggak bisa bertahan lama bro di online. Jadi harus dia 6 jam harus dimakan. Lu juga bikinnya juga keder juga ya. Iya juga ya, bener-bener. Iya benar. Paling kalau mau bikin produk kayak produk coklat, yang bikin punya pabrik kayak Basreng gitu kan, itu bisa. Tapi kalau nasi bakar untuk di online kayaknya agak sulit sih. Oh gitu. Agak sulit. Tapi sampai sekarang tetap masih jalan. Alhamdulillah so far masih jalan. Nama nasi bakar apa gue lupa? Nasi bakar sadep. Sadep. Dibalik pedas sebetulnya. Oh iya benar. Sadep. Tapi pertama kali nih kan gue dulu tahu banget nih ya, dulu lu main kesana kesini kayak ini si Ismet apa sih kerjaannya gitu kan. Lu sempet nyambi kerja magang di agency pernah. Iya, wah kalau perjalanan hidup sih panjang bro. Nah ini kita ngomongin perjalanan hidup lu Matt, kayak orang juga pengen tahu nih si Gundul ini nih apa dulunya sampai sekarang kok bisa viral, bisa orang tahu banyak tentang lu gitu kan. Dan gue banyak yang miss kan, maksudnya beberapa tahun ini gue miss Ismet tuh apa nih kegiatannya gitu kan. Magang di agency pernah, terus katanya kena kerja juga di salah satu bank negara, sampai lu pernah kerja di luar kota apa di ngurusin proyek PLTM, kayak gitu. Coba dong cerita dikit itu kayak perjalanan hidup lu kayak sampai akhirnya lu bisa jadi Ismet yang sekarang gitu. Iya, jadi perjalanan hidup dulu tuh emang lulus kuliah itu, sebelum lulus kan magang di agency. Gue lupa kuliah lu ngambil apa waktu itu? Komunikasi emang advertising. Dua. Enggak, komunikasi advertising komunikasi advertising. Jadi emang dulu magang di agensi sebagai copywriter. Itu tahun 2010, 2011 ya. Ya itu gue juga baru lulus tuh. Ya itu magang di situ. Terus selesai magang, lulus kuliah, kerja di project, jadi admin project di PLTM di Medan. Itu 4 tahun tuh.
Di Pematang Siantar. Jadi dari Medan aja tuh masih perjalanan naik darat 3,5 jam. Pematang Siantar, Simalungun itu di situ 4 tahun. Terus resign kerja di Metro TV sebagai media. Nah. dari project yang media di Metro waktu itu bagian media apa? planner. Media planner. Beda lagi tuh. Beda lagi, jomplang lagi kan dari proyek yang ngurusin progres batu-batu lah mesin gitu, tiba-tiba ke media karena memang basic gue kan emang komunikasi kan. Betul, masuk lah. Jadi media planner di situ. Habis dari Metro TV akhirnya di bank. Sempet ke bank. Bank BUMN. Jadi apa? Itu jadi ini. Jadi tuh divisinya marketing communication, tetap Markom juga sebagai basic gue dari Metro TV juga. Di situ sempet jadi ngurusin event itu gue tuh kayak bikin booth. Tapi kan bank ini kan nyewa vendor. Oh, tapi kan semuanya planning apa segala macam. Iya, tapi gue yang bikin. Lu yang bikin, Iya. dan lu juga harus ngecek turun ke bawah dong. Pasti, gitu. kalau itu pasti. Jadi bikin rencana anggarannya, bikin pertanggungjawaban anggarannya, semuanya lah. Maksudnya di divisi marketing communication itu dari jadi event, terus pindah ke kartu kredit, kan sempet pindah-pindah gitu ya. Oh, pindah divisi. Divisi tetap sama, cuman kayak bagiannya. Oh, bagiannya, oke. Kan ada bagian event, kartu kredit, bagian lending, funding gitu kan. Pas terakhir di bagian lending, kartu kredit. Jadi kayak pemasarannya lah, kayak ngurusin OOH, LED, kayak billboard, semua lu gue ngurusin lah. Maksudnya iklan digital, iklan apa itu gue di bank itu lah ngurusin itu semua. Dari situ akhirnya pandemi. Terus juga gue sama istri bikin usaha nasi bakar ini gitu kan. Terus akhirnya kok kayaknya ini nasi bakar alhamdulillah Masya Allah lumayan kenceng juga ya pas pandemi ini gitu kan. Akhirnya memutuskan resign dari si bank inilah. Fokus ke nasi bakar. Terus fokus nasi bakar sekarang konten lah. Konten kan kebetulan gue punya kuliner. Cobalah review makanan gitu kan. Akhirnya nge-review makanan lah, kayak misalkan nge-battle makanan itu, terus nge-review makanan kayak misalkan ke restoran orang, terus gue review pakai handphone, sampai akhirnya sekarang punya tim sendiri gitu loh. Oh, tetap jalan itu kontennya bersama dengan lu kan hostnya kan. Gitu. Sesekali lah jalan ke luar, tapi lebih sering sekarang kontennya di rumah, lebih sering di rumah sih. Studio. Jadi makanannya dibawain, tinggal review lebih enak sih ya. Iya, alhamdulillah. Pakai AC ya kan, nggak panas, nggak ngantri, gitu. Nggak berisik audio noise gitu kan. Gitu. Oke, berarti akhirnya dari nasi bakar itulah akhirnya sampai sekarang, alhamdulillah tetap jalan gitu kan. Sempet naik, sekarang stabil. Namanya bisnis kan naik turun ya nggak sih? Turun, kayak misalkan kita content creator juga ada musimnya lagi ada endorse, ada musimnya lagi sepi gitu kan. Gitu. Ya gitulah naik turun lah. Oke, siapa yang memberikan influence lu untuk menjadi seorang content creator? Istri lu kah? Yang pertama sih pasti memang lihat, kan gue kerja gitu ya dari pagi sampai malam gitu ya. Maksudnya gue istri gue dia ngonten. Lu nikah sama Nadio tahun? 2019. Oh iya, 2019. Awal 2019 lu masih kerja di bank itu kan? Masih di bank. Belum sempat konten. Iya, sampai 2021 gue masih di bank. Dari 2017 sampai 2021 gue di bank. Lu kalau kerja lama-lama juga ya? Lumayan. Bukan yang berbentak, loncat gitu ya. Gak. Gue 4 tahun. Konsisten berarti ya? Iya, 4 tahun lah. 4 tahun di bank, akhirnya memutuskan resign, ngeliat kayaknya ini konten juga. Pas gue ngeliat gini, pertama tuh istri gue tuh bikin konten tentang kesehatan kan. Iya. Bini lu kan dokter soalnya. Iya, dokter deh kan. Tapi sebelumnya dia pas sebelum pandemi itu nggak viral. Tapi pas pandemi orang butuh informasi kesehatan. Iya. Bener nggak? Terus viral di situ dia tentang konten kesehatan. Lu viral. tentang makanan. Iya, gue tentang makanan. Wah, ini suami istri rezekinya ya. Subhanallah ya. Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah ya. Mau di mana tuh istri yang kayak gitu tuh? Gue penasaran, ada gak saudaranya? Banyak kayaknya. Temennya dah. Gue jadi buat lu ya. Oke, akhirnya bini lu waktu pas lagi COVID juga viral, informasi-informasi tentang kontennya ya kan? Karena sebelumnya memang bikin konten yang sama. Sebelumnya itu dia konten lifestyle aja, maksudnya apa yang fashion ya, fashion. Terus akhirnya pas pandemi orang butuh informasi tentang kesehatan tuh
banyak banget gitu kan. Terus dia akhirnya bikin konten kesehatan itu akhirnya viral. Dan juga di situ gue mulai ngeliat, wah ini kayak enak juga yang kontennya. Maksudnya memang kita kan muter otak mulai setiap hari. Apa ya, konten apa itu kan capek juga gitu ya. Maksudnya tapi paling nggak tuh waktunya lebih banyak, bebas gitu loh, nggak terikat waktu. Bisa gitu kan. menyesuaikan Bisa lah. menyesuaikan gitu Iya, kan. iya. Nggak yang kayak harus pagi sampai malam gitu kan, absen gitu, nggak. Ya lebih fleksibel sih. Terus ngeliatnya, udah deh bismillah deh kayaknya nih konten makan boleh juga nih. Coba, alhamdulillah. Ternyata banyak penontonnya. Banyak penontonnya, viral juga. Gitu. Oh, dari situ ya gitu. Berarti Nadia sangat support banget ya. Support. Berarti Support. untuk kayak misalnya dipanggilnya apa lo? Abi atau apa? Gak lah, manggilnya Beb aja, Beb. Oh, tetap kekinian gitu. Kayak misalnya nanti pakai audionya begini, kameranya begini, itu dari Nadia atau lu juga tahu sendiri belajar? Itu lebih. Karena kan gue lihat kualitas di TikTok lu aja juga bagus. Iya, Bagus iya, iya, kualitasnya iya, iya. bagus loh dia kalau ngonten. Iya, 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 gitu iya, nggak kaleng-kaleng Iya, gitu. iya. Ya belajar dengan waktu juga ya. Maksudnya sebelumnya kan pakai handphone gitu kan, sekarang udah pakai kamera sendiri gitu kan. Terus ngedit sendiri gitu kan. Jadi kalau misalkan dapet ide atau inspirasi ya tetap dari istri gue memang lebih duluan kan dia yang konten kan. Terus gue ngeliat kayaknya oke juga ya pakai ada lightingnya, maksudnya bener-bener niat gitu loh. Ya udah gue modifikasi lah dari caranya dia konten gitu loh. Oke. Dengan cara gue sendiri maksudnya. Dengan gaya lu sendiri, Iya, dengan gaya gua sendiri. karakter lu sendiri gitu. Iya, Oke, betul. lu satu rumah berarti ada 2 spot untuk kontennya Nadia sama konten lu gitu. Betul banget. Dan juga dia ada spot baru kan, podcast. Jadi ada tiga lokasi lah. Podcastnya Nadia Lidrus kayak bukan bincang biasa itu. Terus tempat gua konten atau nggak mau live TikTok. Terus tempatnya dia konten sendiri. Emang Lucu beda. Boleh juga ya kalau misalnya abang punya pasangan gitu ya. Ini rumah dirombak lagi setnya kayaknya nih. Lu pokoknya cari sefrekuensi bro. Kalau lu nggak sefrekuensi. Cuy, lu marketing nih, lu PR. Ini bini lu dokter, frekuensinya ini ketemunya di mana dah? Gua pengen nanya, siapa tahu abis itu kita bisa tiru mainnya ya nggak? Ketemunya tuh. Hoy, lu juga mau nambah cewek bukan? Takut. Ketemunya di mana? Lucu banget ketemunya. Ketemunya tuh gini. Asalnya tuh gue tuh Sakit. lagi event enggak, gue di BNI, masih di BNI. Enggak kan dokter. Itu banyak banget, itu banyak banget. Aduh jangan di situ. Cakep gitu kan yang nyuntik gitu. Yang komen banyak banget kayak gitu tuh di TikTok gue. Bang lu ketemu bini lu di mana sih? Gue bilang, ya gue ketemu gue lagi sakit jadi dokter. Enggak lah itu drama banget aja. Enggak, jadi ketemunya tuh gue tuh lagi event di BNI. Event itu UMKM dan semua jualan itu ngumpul di JCC. Namanya event Inakraf. Oh iya tahu. Nah di situ gue ngelihat ada, jadi kayak sorry. Jadi teman gue nih, Mat Comblangnya tuh. Siapa sih Mamat? Jadi si Mamat ini. Subhanallah, Mat. Dia Aneh belum? Siap Mat. Dia secara nggak langsung dapat masjid deh, meskipun lah dari temannya dia. Jadi Ya gini. minimal kita udah nabung rumah lah di akhirat ya. Nyomblangin orang ya enggak? Lu gak pengen buat ini istana gitu nyomblangin gue? Udah bekarat gue nih. Hah? Terus. Jadi dia itu sama almarhum nyokapnya itu selalu ikutan di situ jualan. Jualan bikin stand. Terus dia nyamperin gue, kan gue di BNI itu sebagai sponsorship yang utama gitu. Yeah. Transaksi semua ke BNI di situ lah. Terus dia ke tempat gue, ketemu lah di event itu kan. Terus nyusulin temannya dia, ada temannya itu dari Jogja namanya Vera. Dia bikin stand juga. Jadi gue sama dia, ikut gue Matt ke tempat temen gue namanya Vera. Yaudah ke situ terus ada model itu kayak dari bule dari apa ya, Uzbekistan yang kayak wah ini cantik banget ya gitu ya. Terus gue nyeletuk di situ lagi duduk. Ada nggak ya nih yang kayak gini masih jomblo ya? Pengen gue nih satu nih gue bawa pulang gitu. Terus si temannya dia Vera, ada lu mau? Orang Jogja mau nggak? Tapi mau dong kalau ada. Ditunjukin si Nadia ini. Terus gue, ini gimana nih? Udah lu WhatsApp aja, lu japri aja. Maksudnya nanti gue bilangin ini ada yang mau kenalan sama lu gitu.
Ya udah gue japri dari si Vera itu, dari dia juga nih. Gue kenalan dari situ, maksudnya japri terus ternyata dia di Jakarta. Di Jakarta gue ketemu lah sama Nadia. Terus gue langsung, subhanallah, cantik betul ini ya, dokter lagi gitu kan. Akhirnya udahlah bismillah gitu kan. Deketin, responnya positif. Dan gue pacaran 1 bulan gue nikah langsung. Gak pakai nunggu lama. Jadi gue kenalan seminggu, terus gue jelasin, gue udah gak mau main lagi, mau serius, maksudnya kalau welcome. Udah, akhirnya welcome, terus sama-sama kayak udahlah pengen nikah kali ya gitu ya. Waktu itu Nadia umur berapa? Nadia umur 26. 26, gue 29 mau 30. 4 tahun, ya 30 lah, 30 tahun umur gue. Terus ya udah, akhirnya responnya positif, 1 bulan tunangan, terus bulan kedua nikah. Kayak jalan tol lah, maksudnya Allah ngasih jalan gampang banget itu loh, Masya Allah Muhammad. Jadi ya kalau misalnya udah jalannya sih ya. iya, kayak udahlah. Aduh. Gitu bro. Bisa jadi begitu iya, ya kenalnya gitu. Jadi kenal dari event, dari temennya si Mamat, Jogja. Ini ibaratnya Jogja, Jakarta kan jauh kan. Tiba-tiba jadi jodoh gitu kan. Dan yang lucunya itu, jadi gini awalnya, gue tuh nggak ngeh kalau Nadia itu bini lu awalnya. Dia datang ke acara premier gue, film Tulah. Terus gue lihat ini cewek, gue kayak kenal. Di mana ya ini orang gitu kan? Ya udah, akhirnya sekali lewat, 2 kali lewat, 3 kali lewat, akhirnya gue tegur, Mbak, kita pernah ketemu nggak? Kamu itu kan temennya Sheila kan di Jogja. Oh iya, oke, anak Jogja berarti benar. Kan gue di Jogja dulu UGM. Lu game? Iya, makanya mungkin dulu gue pernah ngeliat gitu. Dan ternyata itu adalah bini lu. Ternyata dunia itu cangcut ya. Iya. Gitu. Dan ini gue juga baru tahu lagi tadi pagi, jujur. Baru tahu tadi pagi. Ternyata lu nikah sama Nadia tuh dalam posisi lu gak single ya. Maksudnya udah bukan statusnya bukan apa namanya? Bujang. Duda. Udah duda. Iya. Wah lu cepet juga ya. Enggak sih. Promosiin gua dong Mat. Dia 2 kali loh. Gue di overlap loh sama anak muda yang satu ini. Dan gue baru tahu kalau bini sebelumnya itu adalah yang lagi ada di TikTok juga sekarang. Viral juga di TikTok. Masa? Tapi gue gak ber-FVP. Lu gak follow kayaknya. Iya kali ya. Nadia maaf. Ini kan kita ngebahas. Iya, santai. Gitu kan. Santai. Nadia asik kan. Ya paling lu disuntik nanti. Santai, lu mau bahas aja santai. Iya oke. Gue baru tahu kalau lu ternyata dulu pernah nikah sama Samara. Samara ya. Samara nih di FYP ya. Di FYP gue juga lagi banyak keluar. Karena konten-konten politiknya. Apakah gara-gara dia menginfluence lu juga untuk terjun ke dunia politik? Masuk ya pertanyaan gue ya? Masuk ya? Masuk. Enggak sih, kalau dibilang menginfluence sih enggak ya. Karena memang dia kan jalurnya juga udah lebih lama deh ya. Maksudnya dari 2016 kalau gak salah ya. Itu udah mulai politik deh. Kalau gue kan baru 2023 ini kan baru terjun politik. Jadi kalau dibilang mengikuti dia enggak sih, enggak. Jadi memang kalau gue lihat ini sekarang dari hampir 10 tahun terakhir ini kan memang gue ngeliat kayaknya memang anak muda nih dan gue punya aset kayaknya harus terjun ke politik deh. Nggak boleh apatis. Sebelumnya gue apatis, nggak peduli sama politik Indonesia. Cuman akhirnya gue ngeliat kayak akhir-akhir berita sekarang gitu kan, akhir 2022 gitu kan, banyak banget yang kayak misalkan bikin kebijakan-kebijakan itu udah terjadi tapi nggak ada diskusi sama masyarakatnya gitu loh. Maksudnya kayak apa ya? Kayak RU kemarin rame gitu kan? Ya itu rame tuh. Iya kan? Itu kan juga kayak tiba-tiba udah jadi terus heboh. Sedangkan kalau lo mau ikutan di politik Indonesia lo harus duduk di parlemen gitu kan. Jadi kayak gue ngerasa kayaknya wah saatnya gue nggak boleh apatis nih. Dan sekarang ada kendaraan politik yang memang menampung anak muda dari Partai Nasdem kalau gue. Jadi kayak di situ ditampung aspirasi caleg-calegnya gitu ya. Kayak misalkan gue dari Jakarta Selatan, lahir besar di Cilandak gitu, Pasar Minggu. Gue pengen terjun ikut
ikut andil kebijakan di Jakarta lah gitu loh. Meskipun memang sekarang kan kendaraannya harus ada politik kan, maksudnya partai politik. Nah itu gue dari Nasdem. Gitu. Jadi kayak jadi semangat gitu loh, bukan berarti melihat si itu, enggak. Jadi memang gue pengen terjun aja. Berarti nggak ada kontak-kontakan selama ini? Nggak ada. Nggak, nanya aja. Gitu. Hah? Nggak, kalau di konten gue nggak perlu ngecek handphone. Coba lihat. Nggak. Berarti kan memang dari keresahan itu kan, bahwa lu yang tadinya apatis akhirnya mau nggak mau lu terjun untuk ada di situ untuk memberikan kebijakan yang mana lu denger dari masyarakat gitu kan. Iya, jadi kayak pengen lah, gue masih muda, gue juga punya aset TikTok, dan gue punya pemikiran-pemikiran yang maksudnya masih muda juga bisa gue pelajari gitu kan. Coba deh bismillah ikut kompetisi caleg ini gitu. Oke, lu ngambil divisi apa tuh? Apa untuk DPR ya? DPRD itu kalau di Jakarta tuh ada 10 dapil atau berapa ya, lupa juga ya. Pokoknya gue di dapil 8 Jakarta Selatan tuh kecamatan Pancoran, Tebet, Mampang sini ya, Mampang, Jagakarsa, Pasar Minggu. 5 kecamatan itu yang daerah pemilihan gue. Dapil 8 Jakarta Selatan, nomor 10. Nomor 10. Oke. Bentar. Apa yang visi misi lu sih? Gue pengen tahu sebenarnya. Kalau visi misi, lu sebagai anak muda nih, ya kan? Iya. Yang pasti sih gue pengen keadilan dan kesejahteraan di masyarakat Jakarta ya. Maksudnya kalau misi yang pasti kan kayak misalkan pendidikan, kesehatan, itu kan sekarang udah zamannya Pak Anies sudah bagus. Maksudnya ingin diperbaiki lebih bagus lagi lah. Dengan cara ya lu harus ikutan di duduk parlemen. Parlemen itu dalam arti lu ikut duduk di situ, ikut mengevaluasi, mengawasi kebijakan-kebijakan yang ada. Dengan cara lu duduk di parlemen kalau lu terpilih sama masyarakat untuk mewakili masyarakatnya gitu. Oke, tadi visi lu adalah ingin ada keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat Jakarta. Untuk masyarakat Jakarta. Dan lebih baik lagi lah. Dan lebih baik lagi. Untuk dapil lu sendiri, apakah tidak adilkah atau lebih apa gitu? Karena kalau misalnya kita ngelihat kan Jakarta udah termasuk kota besar, ya kan. Masih banyak loh kota-kota kecil di luar sana yang menuntut keadilan yang lebih setara gitu. Jadi gini, masih kurang kah di Jakarta gitu? Kalau Jakarta itu memang tempat kelahiran gue. Jadi gue besar di Jakarta, gue SD, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah gue di Jakarta, sampai gue lulus kuliah ilmu komunikasi gitu kan di Jakarta. Jadi kayak gue pengen ikutan duduk di tempat tanah kelahiran gue untuk meskipun Jakarta udah besar gitu kan, tapi kan tetap setiap tahun pasti ada anggaran-anggaran yang memang untuk dapat tersalurkan ke masyarakat. Meskipun udah tersalurkan, tapi paling enggak kita ingin ikut andil di situ, lebih membangun pendidikan, kesehatan di Jakarta gitu loh. Jadi kayak lebih ikut andil aja gitu loh. Daripada apatis tadi balik lagi gitu. Karena daripada gini, ketika anak muda mengomentari atau menjadi pengamat gitu ya, itu nggak ada artinya kalau lu nggak ikutan duduk di parlemen. Jadi ya tetap ada artinya, tetap maksudnya tetap itu masukan untuk pemerintah gitu ya. Tapi paling nggak kalau lu pengen ikut duduk, lu ikut mengambil kebijakan, keputusan ya lu duduk di parlemen. Jadi lebih langsung lah ibaratnya lebih gitu. Langsung gitu. Dibandingin lo komentar, demo yang di sini nggak ada yang gerak nih, mendingan gue di sini aja. Jadi kalau gue denger, gue perwakilan anak muda nih, keresahan masyarakat gitu maksudnya kan. Iya, lebih ke sana sih. Oke. Nah, tapi kan kalau misalnya kita ngomongin tentang yang namanya nyalek gitu ya, namanya nyalek gitu kan butuh modal tuh. Ya kan? Besar bro modalnya bro. Kalau modal sih memang pasti ada. Tapi gue membuat budget lah. Membuat budget dalam arti semampu gue aja gitu. Dan ini bukan gara-gara lu nyalek nasi bakar lu 4 cabang tutup kan? Ya gue takutnya mendingan bisnis aja dulu gitu ya kan? Gak, kalau memang tutup memang lagi drop aja lah gitu. Nanti insya Allah ada rezeki ya bangun lagi awal lagi gitu kan. Kalau modal pasti perlu modal lah, gak mungkin gak gitu kan. Tapi gue memanfaatkan aset yang gue punya. Kayak misalkan gue punya aset di TikTok 1,4 juta followers. Di Instagram gue hampir 30K gitu kan. Itu aja yang gue geber di situ, meskipun harus turun ke lapangan juga, ke masyarakat juga gitu kan. Tapi ya
Kalau alhamdulillah misalnya deket ya turun masyarakat Iya. ya. Karena lingkungan lu Iya, kan. Dan betul. orang udah kenal Ismet Alatas. Tetangga gue gitu kan. Oh ini nih yang bantuin gue kemarin gitu kan. Kayak gitu kan. Iya. Untungnya seperti itu. Iya, makanya gue pilih Dapil 8 lah. Dapil 8 tuh memang di daerah rumah gue juga gitu kan. Oke. Matt, tapi gini. Sebagai anak muda gitu kan. Gue juga pernah ada di posisi yang 5 tahun yang lalu ya. Gue ditawar beberapa partai untuk maju gitu kan. Cuman ya mungkin gue adalah orang yang bukan gak peduli atau apatis ya. Jujur gue gak paham politik itu gitu. Karena gini. Lu ketika terjun ke dunia politik. Yang gue tahu nih gitu. Kalau misalnya di dunia politik itu. Lu kalau gak ngikutin arusnya. Lu bakal tenggelam. Paham kan maksudnya kan? Paham. Kayak misalnya contoh, lu pengen bikin perubahan nih, ya kan? Lu satu orang Ismet, ya kan? Satu divisi lu gitu, misalnya ada 10 orang, lu 9 orang lagi tidak bisa bergerak nih dengan lu cuman sendiri gitu. Itu gimana tuh? Berarti kan lu kelibas gitu aja dong. Yeah. Berarti lu tidak bisa maksudnya meneruskan aspirasi masyarakat atau rakyat gitu. Gini, Mau gak mau lu harus ikut arus gitu. Atau sih. gimana? Kalau menurut gue itu memang kalau dalam politik tergantung individu juga sih ya. Individu dalam arti perwakilan dari daerah rumah gue ini juga gue lihat dia Pak Dewannya selalu datang ke masyarakat kok. Maksudnya ada juga Pak Dewan yang mungkin nggak turun ke lapangan atau ke masyarakat yang dana-dana tersalurkan gitu ya. Tapi kalau mengikuti arus memang mungkin banyak yang bilang, karena gue belum pernah terjun langsung ya masuk ke parlemen ya, nggak tahu dalamnya itu seperti apa. Tapi banyak yang dari luar kan ya, ketika lo masuk ya lo harus ngikutin arus gitu kan. Tapi kalau gue lihat nggak juga sih, maksudnya bisa juga kita punya sikap di situ gitu loh. Dalam arti sampai ada yang ngomong kan, lu kalau nggak nusuk orang di politik lu ditusuk nanti. Ada loh gue dengar kayak gitu. Iya, banyak sih bilang gitu juga. Iya kan? Tapi sih insya Allah gue tetap niat lillahi ta'ala juga di sini kalau gue jadi memang untuk masyarakat dan memang niat untuk amanah gitu loh. Maksudnya nggak dalam arti aspirasi masyarakat insya Allah dapat gue salurkan lah gitu loh. Kalau untuk arus atau enggak insya Allah gue tetap berpegang sama agama gue. Maksudnya tahu yang larangan-larangan dilarang agama atau dilarang sama hukum Indonesia itu bisa gue pilah-pilah lah. Pastilah kalau itu. Itu ya. Berarti kalau misalnya lu sebagai anak muda kan biasanya gini nih. Jangan kan anak muda deh. Pemain-pemain lama aja banyak gitu ya. Udah kepilih lagi gitu. Tapi ternyata pas sudah di zamannya era Bapak Jokowi gitu kan. Akhirnya banyak yang ketangkep tuh gitu kan. Nah ini lu sebagai anak muda kuat gak lu terima godaan seperti itu? Insya Allah sih dengan niat Bismillahirrahmanirrahim sih gue tetap berpegang teguh dari awal gue di sini. Makanya gue kan selalu nggak mengeluarkan modal banyak ya untuk dalam arti harus balik modal gitu enggak sih. Memang lillahi ta'ala gue. Maksudnya memang tetap berpegang teguh bahwa gue tetap lurus lah, tegak lurus insya Allah. Oke. Nah ini berbicara mengenai isu politik nih sekarang lagi ramai banget kan. Berarti sekarang itu berbarengan nih. Serentak ya kan tentang pilpres gitu bersama dengan para pilek-pilek gitu. Ada kesulitan gak sih untuk lu untuk berkampanye atau gimana? Atau mungkin dari lu sendiri ada komentar apa nih mengenai sekarang tuh pemilihannya serentak bareng sama presiden? Yeah. Kalau sekarang sih pemilihan serentak itu malah justru bagus ya. Jadi kalau bisa malah satu putaran gitu kan. Maksudnya jangan sampai ada putaran lagi gitu kan untuk pemilihan presidennya gitu. Tapi kalau sekarang justru malah bagus kayak untuk hambatan nggak terlalu banyak ya. Maksudnya kalau ngeliat di TikTok kemarin gue dari pagi sih lebih ke calon legislatif dari Jakarta juga itu dia curhat bahwa dia memiliki hambatan. Balihonya dicopot sama orang lah, balihonya dirusak sama vandal-vandal orang nggak bertanggung jawab lah gitu. Tapi kalau gue jujur pribadi gue bikin baliho, tapi memang nggak sebanyak yang semasif orang yang kalau kita lihat di jalan kan banyak banget gitu kan. Pusing tuh ngeliat bendera warna-warni gue. Itu logistiknya kuat banget bro. Maksudnya itu mengeluarkan uang yang nggak sedikit gitu loh. Kebetulan gue punya aset lebih ke tadi gue jelasin digital sosmed gitu kan. digital sosmed gitu. Dan pemilihan anak muda di Jakarta kan hampir 60% nggak salah ya anak muda milenial sama Gen Z tuh ya. Maksudnya, Gen Z sama milenial kita ya berarti ya. Ya jadi gue manfaatkan di situlah. Jadi kalau hambatan sih so far alhamdulillah Allah masih ngasih jalan tol sih nggak ada hambatan sih.
Oke, jadi sekarang lu itu ada di partai Nasdem. Kenapa lu akhirnya memutuskan bergabung sama Nasdem? Yang pertama sih kalau dibilang kenapa Nasdem, yang pasti gue melihat calon presiden dari Partai Nasdem itu Pak Anies Baswedan. Oke. Jadi gue memang menjadi men-trigger untuk masuk ke Nasdem. Dan juga Nasdem itu partainya menampung anak-anak muda. Banyak juga anak-anak muda caleg dari Nasdem. Jadi dia menampung anak-anak muda yang ingin masuk ke legislatif. Oke. Tapi yang pasti partai yang memang pengusung pertama Pak Anies itu dari Nasdem. Jadi itu yang memang men-trigger gue untuk semangat masuk Nasdem. Dan juga Nasdem menampung anak muda. Oke. Jadi alasan pertama adalah karena Pak Anies ada di Nasdem. Ya. Yang mengusung pertama kali Nasdem. Tapi kalau yang kedua alasan lu adalah partai yang ada anak-anak mudanya gitu. Ya. Padahal kan ada partai tuh yang anak muda banget gitu kan. Ya, partai yang Mantan lu dulu pernah di situ kan. Tapi Lu gak mau masuk situ karena mantan lu di situ apa gimana? memang beda jalurnya juga ya. Maksudnya kan Oke. partai yang itu kan pengusungnya kan nomor 3. Ya. Jadi memang nomor 1 kan diusung sama. Oh gitu. Jadi lu emang udah ke persona atau personalnya Pak Anies yang memang lu suka sama beliau gitu. Ya. Oke, makanya lu akhirnya milih Nasdem. Nah kemarin kan ini kalau ini posisi syuting ini kan kita kemarin tuh abis debat cawapres jatuhnya kan. Nah lu melihat debat cawapres kemarin. Ini gua nggak ngomong lu sebagai caleg deh. Lu nggak sebagai orang partai deh gitu. Karena basicnya adalah lu konten kreator gitu kan, suka tuh konten kreator lu membanding-bandingkan. Kalau tadi kan lu membanding-bandingkan makanan, minuman. Nah, lu kalau membanding-bandingkan misalnya lu di luar dari lu Pak Anies gitu atau lu di luar partai gitu. Lu melihat debat cawapres kemarin gimana komentar lu sebagai konten kreator nih? Di situ sih gue melihat yang banyak FVP kan sebelumnya kan pasangan nomor 2 tuh kan banyak banget nih diomongin deh. Maksudnya sebelumnya kayak di anak muda mungkin belum sesuai dengan umur yang bisa pengalaman daripada lawan debat yang lain gitu kan. Tapi ternyata di situ memang nomor 2 terlihat pede banget ya. Maksudnya dengan cara dia maju ke depan, gesturnya dia meyakinkan bahwa dia menguasai pembicaraan. Tapi menurut gue di situ nomor 2 ada kayak kemarin kayak yang rame SGIE gitu kan. SGIE itu apa sih? Katanya sego goreng iwak endok gitu. Iya itu sampai dibuat meme gitu kan. Itu memesnya banyak banget tuh ya. Sego goreng. Itu enak tuh. Padahal kan kayak harusnya SGIE gitu kan. Tapi dia dengan bahasa Indonesia. Tapi makanya gue lihat di sini nomor 2 sama juga kayak limbah karbon. Tapi dibuat pertanyaan kayak udah tahu lawan bicara ini nggak bisa jawab nih. Maksudnya kayak jadi pertanyaan titipan gitu loh. Makanya nih gue di sini sebagai masyarakat gue ngelihat kayak debat kemarin. Coba deh dibikin kayak misalkan setiap pasangan kayak desak Anies. Ada nggak sih selain capres kita yang bikin acara kayak desak Anies? Di situ kan desak Anies kan di setiap kota dia bikin acara. Setiap kota anak muda ngumpul kayak pertanyaan spontan. Kalau debat kan kita pasti belajar. Kayak misalkan gini loh, pasti kan kita mau ulangan pasti belajar dulu. Ya kan namanya juga debat. Iya kan? Kalau desak kan dia pertanyaan langsung spontan, nggak ada pertanyaan titipan atau pertanyaan yang kayak dipelajarin dulu gitu kan. Jadi kayak kalau gue lihat di debat, jadi kayak apa ya? Kayak lebih kepolesan ya. Tapi kalau misalkan lu mau melihat secara objektif, bikinlah kayak acara desak Anies atau desak Gibran atau desak Prabowo yang kayak semacamnya lah. Menurut gue sih itu apa ya? Jadi kayak melihat memang menguasai pertanyaan materi, menguasai masalah-masalah masyarakat. Dari situ menurut gue itu udah terlihat sih. Jadi kalau dilihat dari sisi debat cawapres semuanya bagus, semuanya baik, cuman lebih ke apa ya? Kayak gak spontan gitu loh, kayak udah dipelajarin, kayak megang kebetan. Tapi kan kalau dialog secara langsung gitu kan beda pasti, auranya juga antusiasmenya juga beda gitu kan. Oke, itu pandangan lu ya mengenai konten sebagai konten kreator gitu ya. Oke, menarik. Jujur gue nih ngeliat konten desak Anies, gue nyampe muji loh ke Adli. Li, konten itu bagus loh Adli. Tapi banyak juga gini, ada juga gue liat komen nyinyir. Ini settingan. Pak Anies berani sama anak muda, coba dong undang profesor, undang guru besar, berani gak dia? Loh,
Desak Anies tuh online loh. Maksudnya siapapun bisa ikutan di situ. Bukan anak muda doang, tapi memang segmentasinya swing voters. Iya. Banyak anak muda lu kalau turun ke lapangan mereka belum tahu milih apa. Ya gue Beda sama angkatan kita gini loh. Maksudnya kalau gue sih 4 tetap. ya itu pebisnis memang punya pilihan sendiri lah. Maksudnya nggak perlu diungkapkan gitu. Tapi kalau menurut gue anak-anak muda yang sekarang itu, gue sempat beberapa kali wawancara, mereka belum menentukan pilihan. Mungkin dia belum lihat debatnya atau mungkin dia belum mempelajari profiling si capres-capresnya atau sebentar, cawapres. kalau kan. misalnya ngomongin debat Anies, desak Anies gitu ya. Ini konten yang dibuat ini berarti dari tim sesnya juga ya, merumuskan akhirnya bisa keluar konten seperti itu. Iya dong. Itu dari timnasnya. Oke, itu desak Anies itu tuh, sorry ini gue tanya nih, gue orang awam nih, namanya juga konten kreator. Apakah settingan atau emang ya udah gitu aja gitu, kayak random pertanyaan aja orang-orang siapa aja atau gimana sih kalau boleh tahu gue? Kalau lu datang ke situ, lu bebas mau nanya. Jadi kayak nggak ada settingan menurut gue. Maksudnya siapapun yang datang di situ, siapapun yang mau bertanya, mau ngasih pernyataan itu bebas. Nggak ada settingan dalam arti titipan gitu ya. Itu nggak sih. Memang asli real. Oke. Yang terakhir kan sempet di Kota Pontianak, Pak Anies juga di Desak Anies di situ juga anak-anak muda, terus juga di kampung lain Banyuwangi gitu kan, ada yang sampai 18 jam dari kotanya di Sepekan apa ya, dari Madura tuh gue lihat di TikTok, dia 18 jam untuk datang ke Desak Anies. Jadi kayak antusias. Cuman pengen nonton dan langsung. pengen tahu nanya. programnya Pak Anies itu untuk nelayan apa gitu loh. Jadi kayak memang ya real, bukan yang dibuat-buat gitu loh. Gue tuh sampai sempet kemarin lihat kalau nggak salah ada websitenya Amin ya, Anies sama Caimin itu websitenya termasuk niat dan bagus loh, gue lihat ada data-data apa websitenya kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya kita nih ngomongin konten kreator, balik lagi nih, yang namanya jejak digital kan nggak bisa hilang gitu ya. Ini gue nanya aja nih bro, nanya aja, lo kan begitu sengefansnya itu dan sama beliau gitu kan. Kan banyak banget nih konten-konten yang FYP yang gue lihat kayak ini apa sih jadi memes gitu. Ketika Pak Anies ngomongin hujan, ngomongin banjir Jakarta itu bukan banjir, cuman genangan. Ketika apa sampai ada orang yang bikin memes dari ngomong kesini sampai akhirnya kesel dia coret-coret sendiri kayak gitu. Lu tahu juga itu kan gitu. Tahu, jadi, nah itu pandangan lu mengenai hal itu gimana nih? Karena gini, Pak Anies itu udah terbukti ya, maksudnya 5 tahun memimpin Jakarta. Dia udah membuktikan bahwa dia bikin kayak kalau kita lihat Sudirman berubah banget, terus juga penanganan kayak korban kebakaran kemarin juga dia sempat viral yang di mana juga dia turun ke lapangan juga, maksudnya dan juga yang dia bilang angin lah, karena memang Jakarta kan punya yang alat yang sama polusi, KTP ya? Iya polusi itu kan memang ada pakai alat gitu kan, dan Pak Anies di situ menjelaskan bahwa alatnya masih kurang di seluruh menyebar di Indonesia gitu loh. Maksudnya cuman Jakarta yang punya alat yang selengkap itulah gitu loh. Jadi ya Pak Anies bicara soal angin, kayak angin dari pembangkit listrik itu bisa ke Jakarta atau anginnya kemana, itu kan juga memang bayar angin. Tadi memang kan alat yang menentukan polusi itu kan. Arah anginnya kemana gitu. Mungkin maksudnya ke situ gitu ya. Oke, nah ini juga waktu itu gue sempet ngundang Panji. Ya kan kesini, Panji itu sempat jadi apa namanya mensupport Pak Anies lah waktu pas mau jadi gubernur ya kan. Nah ternyata Panji sempat mengeluarkan statement di sosial media bahwa gua tidak mendukung Anies untuk jadi presiden, tapi kalau Anies jadi gubernur Jakarta lagi gua akan dukung. Nah itu pandangan lu sebagai yang satu ini nih, satu partai dengan Pak Anies gitu kan, itu gimana tuh pandangan lo? Ya kalau melihat Pak Anies itu kan memang dia diusung dari Partai Nasdem, PKB sama PKS sama Umat kan. Ya. Kalau dibilang dia memang salah satu capres yang non partai gitu loh. Maksudnya memang diusung dari partai pengusungnya, cuman dia kan kalau dibilang dia bukan petugas partai gitu loh. Maksudnya dia sendiri independen gitu. Meskipun tetap partai pengusungnya mengusung Pak Anies gitu kan. Ya jadi setelah yang dilalui sama Pak Anies yang di Jakarta itu jadi membuat gue yakin, dan gue juga tinggal di Jakarta gitu kan. Kalau Pak Anies merasakan perubahannya ketika Pak Anies memimpin berarti gitu ya? Merasakan. Jadi
Yakin ya berarti ya? Insya Allah tidak mendahului Allah, insya Allah yakinlah. Jadi terpilih di presiden 2024. Jadi kalau lihat Pak Anies presiden, insya Allah. Oke, untuk masukan nih untuk kedepannya nih, untuk dapil lu deh gitu. Apa yang paling masalah, paling yang mungkin menurut lu, walaupun lu udah bilang Pak Anies udah buat bagus gitu ya, tapi harus diperbaiki lagi yang untuk ditingkatkan lagi gitu kan. Nah, apa yang ngebuat atau resolusi lu gitu ke depan kalau insya Allah besok lu masuk gitu. Yang pasti yang paling signifikan deh harus dibenerin dari dapil lu dulu deh. Yang pasti gini, kalau masalah tuh sebenarnya ada beberapa yang gue lihat di depan itu, gue sempet ke RSUD kesehatan, gue sempet di Jakarta Selatan, gue melihat fasilitasnya udah bagus, cuman nggak bisa menampung banyak orang. Jadi kayak ngantri tuh bisa lama gitu kan. Itu dari kesehatan. Itu mungkin bisa dapat diperbaiki dengan kebijakan, mungkin ngobrol sama kepala dinas lah atau sama bagian kebijakan di situ untuk ke depannya mau kita apakan, apa kita membesarkan RSUD di Jakarta untuk dapat menampung masyarakat gitu kan, lebih banyak lagi. Terus yang kedua masalah parkir kali ya. Parkir banyak banget yang itu iya parkir biasanya motor 2.000 ya kan. Terus kalau misalnya mobil itu start dari 4.000 gitu. Tapi kalau di Kemang 20.000, 50.000. Masih suka ke Kemang, Mat? Udah pensiun. Gak apa-apa, makan di Kemang. Iya gitu. Oh iya bener sebenarnya. Berarti parkir juga lu menjadi salah satu ini juga ya perhatian lu ya. Sama pendidikan juga sih. Pendidikan dalam arti anak-anak udah sekolah gratis kan, memang sampai SMA gratis ya. Tapi paling kan ada biaya-biaya yang kayak seragam, kayak buku itu kan juga dari KJP juga ada gitu kan. Tapi kita sempurnakan lagi lah gitu loh. Jadi 3 hal yang menurut gue. Jadi lu emang gak kaleng-kaleng nih ya. Lu nyalek berarti lu udah tahu apa yang harus dibenerin, apa yang harus ditingkatkan gitu. Insya Allah ya. Gokil loh Ismet. Bijak loh sekarang. Dulu bijak sih. Dulu kalem. Ismet termasuk kalem ya dulu ya. Dia termasuk orang yang kalem gitu. Sekarang enak kalau ngobrol gamblang, jelas gitu kan. Gitu. Tapi ini gue nggak tahu nih awal ceritanya lu bisa masuk, kan harus ada kendaraan politik juga untuk bisa lu menuju ke sana. Ini akhirnya lu mencalonkan diri atau lu lu mau nggak atau diambil sama partai? Partainya itu memang kebetulan ada teman gue juga. Terus gue melihat di sini kayaknya anak muda juga banyak ya di Nasdem ya. Maksudnya dan juga kan slot-slot caleg juga ada beberapa yang masih kosong gitu kan. Jadi gue menawarkan diri untuk masuk maju. Alhamdulillah kan juga caleg ini kan maksudnya gini bro. Tes kejiwaan, tes kesehatan. Iya sebelum jadi caleg itu ada tes urinnya juga. Maksudnya semuanya di screening semua. Maksudnya sebelum lu memutuskan jadi caleg dan diterima jadi DCT, maksudnya daftar caleg tetap, itu ada screen tesnya dulu gitu loh. Lu ke rumah sakit, gue kemarin ke RSUD Budi Asih, gue tes kejiwaan itu 400 soal bro. Dan itu SPKJ yang menilai kalau lu berhak lulus atau enggak, lu psikopat atau apa hasilnya itu nggak tahu. Tapi yang pasti gue kayak kalau misalnya tes kejiwaan 400 kayak baru pertanyaan ke-10 gue udah robek tuh kertas tuh. Oh ini gila nih. Lu gila ngasih pertanyaan 400? Iya jadi kalau lolos berarti ya itu. Artikel berita kan banyak yang caleg tes kesehatan ditampung sama rumah sakit itu kan. Ya gitu, sama lu surat berkelakuan baik gitu kan. Jadi memang ya alhamdulillah lolos sih. Alhamdulillah lolos. Oke. So what's next nih? Untuk kedepannya ini kan udah tinggal menghitung beberapa, bisa gue hitung berapa hari sih ya ini. Kan 14 Februari ya. Gak nyampe 60 hari udah ya. Ya sekarang syuting gak sampai 60 hari. Ini tayang udah tinggal beberapa hari lagi. Oh gitu. Ini tayang bulan apa? Januari ya? Bisa Februari awal ini. Kalau bisa sebelum Februari lah. Oh bisa. Boleh. Jadi biar masuk temen gue nih, insya Allah amanah nih. Dimajuin gitu. Oke, Ismet, what's next ke depannya nih? Kalau yang pasti next ke depan yang pasti gue tetap konten untuk TikTok, Instagram. Tapi kalau untuk percalekan ini sih insya Allah yang pasti udah makin turun ke lapangan. Maksudnya turun dalam arti ke masyarakat itu kan, melihat aspirasi dari masyarakat tuh apa yang perlu untuk gua tampung gitu kan. Terus juga lebih perbanyak konten tentang mengenai isu-isu yang sekarang gitu. Kayak kemarin gue bikin konten tentang cawapres, tentang capres itu kan, nanti kan next ada debat lagi gitu kan. Mungkin gue bikin konten lah gitu.
insya Allah lah mudah-mudahan. Oke, sukses terus buat Ismet Alatas. Thank you Amin. so much. Thank you.